adalah bagaimana mensyukuri segala nikmat yang ada. Salam dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, insya Allah kita tinggal menghitung hari, kata Krisdayantinya, menunggu Idul Adha. Dan alhamdulillah juga Idul Adha ini tidak sama dengan Idul Fitri kemarin, karena himbauan pemerintah untuk tidak sholat di lapangan atau di masjid itu sudah dicabut. Artinya bahwa kita boleh sholat id di masjid, di lapangan, atau di mana tempat-tempat yang representatif untuk kita laksanakan sholat id secara berjamaah. Tapi intinya yang kita ingin bahas bukan masalah sholat idnya, tapi pada sisi kurbannya. Kata Aisyah radhiyallahu an bahwa ibadah yang paling utama selain dari orang berhaji adalah memotong kurban. Kalau kita kaitkan dengan dalilnya, Allah menyampaikan, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami sudah beri kamu nikmat yang begitu banyak. Kompensasinya kira-kira tolong dong, kata Tuhan, sholatlah dan berkurbanlah. Nah, ini tentang berkurban. Dan ada ancaman tentang hal itu. Mangkana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka tidak usah dekat-dekat dengan musola kami. Mendekat saja dilarang, apalagi kita sholat di sana. Nah, mampu ini yang tahu yang bersangkutan tentunya. Sebab kadang-kadang kita ini bukan tidak mampu, tapi sangat pelit. Contohnya, sanggup kredit motor sampai 3 tahun. Bukan 1 atau 2 motor. Kadang-kadang 2 motor yang dia kreditkan. Sebulan 500 selama 3 tahun. Tapi untuk kurban cuma 220 selama 10 bulan. Itu kita tidak sanggup. Artinya bahwa kita sangat perhitungan untuk itu. Nah, kesempatan bukan hanya tahun ini saja, tapi paling tidak tahun depan juga kita masih bisa berkurban. Nah, yang berkurban tahun ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, pemahaman tentang masalah berkurban yang keliru selama ini, dan ini sudah di-share video-videonya, terutama video dari Syekh Ali Jaber, bahwa tidak harus atau tidak mesti kurban tahun ini UJH, tahun depan nyonya UJH, tahun berikutnya lagi anak UJH. Enggak. Jadi tahun ini UJH, tahun depan UJH, tahun berikutnya lagi UJH. Itu siapa yang tanggung jawab UJH? Anak, istri, atau cucu, atau menantunya, atau orang tua, mertua yang tinggal bersamanya, pahalanya tidak sedikit pun dikurangi, walaupun tidak mencantumkan nama mereka. Karena itu ada tanggung jawab dari UJH. Jadi ini harus kita pahami. Tidak mesti harus tahun ini UJH, tahun depan untuk jatah istri. Itu yang pertama. Minimal 1 ekor kambing. Karena kita boleh kooperatif, korporasi dalam artian bersama-sama, maka diperkenankan untuk 7 orang 1 ekor sapi. Nilainya itu tetap sama dengan 1 ekor kambing. Jadi supaya dia besar, dagingnya banyak, kita jadikan 7 orang 1 ekor sapi. Kalau dia 21 orang, kan sudah 3 ekor sapi. Susah juga mencari kambing sampai 21 ekor gitu kan. Tapi kalau sapi mudah kita cari 3 ekor. Kemudian hal yang lainnya sering kita ragu-ragu itu tentang masalah upah memotong hewan kurban. Misal di satu tempat ada orang tukang potong. Kita tanya, besok lebaran ada motong hewan kurban enggak, Pak? Tidak, kata dia. Tolonglah Pak, tempat kami besok. Nanti kami kasih kepalanya untuk Bapak. Kalau ada pernyataan demikian atau semacam MOU, motong upahnya kepala, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya, Pak besok bisa bantu kami besok Pak, kenapa? Tolong potong kurban kami. Nah, insya Allah besoknya dia datang bawa pisau tajam,
bawa tali-tali dan alat-alat. Selesai motong, dia ngomong, "Pak, saya pamit dulu." Kata panitia, "Tunggu dulu Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu lah." Nah, makan kue ada kadarnya. Begitu selesai ngopi, makan kue, si tukang potong tadi mau pulang, oleh panitia, oleh yang berkurban, dia ngomong, "Pak, ini kepalanya untuk Bapak." Yang model ini boleh. Karena tidak ada perjanjian di awal. Apalagi di upah itu. Jadi, tidak boleh kita hal demikian. Termasuk menjual. Baik kulit maupun kepalanya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Rasulullah menyatakan barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya baik panitia maupun orang yang berkurban tidak boleh menjual daging kurban, menjual kulit kurban, menjual jerawan kurban. Yang boleh itu misal di tetangga kita ini ekonominya mungkin agak-agak susah lah. Nah, kurban di masjid kita ada 3 ekor sapi misalnya. Kita panggil yang bersangkutan, Pak, ini yang kulit sapi ini kami serahkan dengan Bapak 3-tiganya. Tuh. Masya Allah, terima kasih Pak. Selesai dia terima dari kita, dia pergi ke pasar, dia jual kulit itu boleh. Lah apa bedanya Pak Ustadz? Beda. Kalau yang tadi panitia atau peserta kurban yang menjual, itu yang tidak boleh. Panitia menjual untuk kas masjid Pak Ustadz, tidak boleh. Tapi kalau sudah kita kasih kepada orang, si Fulan, lalu si Fulan ini menjual, itu sudah hak si Fulan, bukan hak panitia dan bukan hak pekurban lagi, itu boleh gitu. Nah, begitu juga dengan anggota kurban yang lainnya, misalnya kaki, kepala tidak boleh dijual. Tentang apakah yang berkurban itu boleh menerima daging. Nah, ini ada 2 jenis kurban ini. Ada kurban sunnah, ada kurban nazar. Kalau kurban sunnah boleh, dia sepertiga dari daging itu. Kalau misalnya orang 7 itu 1 ekor sapi ditimbang dulu berapa dagingnya, sekitar 60 kilo, maka 20 kilo itu untuk orang 7, 40 kilonya itu untuk masyarakat sekitar. Itu tidak mesti harus fakir miskin, non muslim juga boleh menerima. Nah, kalau kurban nazar terkait dengan nazar, misal ya Allah, kalau aku tahun ini bisa umroh, atau ya Allah, kalau anak aku lulus seleksi CPNS, atau ya Allah, kalau kami dapat negak rumah dan sampai nunggu tahun ini saya berkurban seekor sapi. Tahu-tahu dia bisa negakkan rumah, sudah teratap, sudah terplaster, sudah ditunggu, nah dia wajib bayar itu. Nah, yang kurban nazar boleh begini, si perkurban tidak boleh mengambil dagingnya, diserahkan bulat-bulat kepada panitia. Itu untuk peserta kurban. Tapi kalau kurban sunnah, dia boleh, nah, bagilah daging itu. Kemudian sering juga ditanya tentang apakah non muslim boleh menerima. Boleh. Non muslim itu juga tetangga kita. Yang lainnya juga mungkin sering dikatakan bahwa tidak boleh menyimpan daging kurban. Tidak benar itu. Memang ada hadisnya. Hadisnya mengatakan, Rasulullah menyatakan, dulu saya pernah melarang untuk memakan dan menyimpan daging kurban. Tapi sekarang makanlah dan simpanlah. Misalnya jatah kita 2,5 kilo, tidak mungkinlah kita makan sekaligus. Jadi bisa kita masukkan ke kulkas, bisa juga kita awetkan semacam di dendeng dan sebagainya. Itu boleh sampai berbulan-bulan, tidak masalah. Katanya haram menyimpan daging kurban, harus habis hari itu. Enggak. Jadi enggak benar demikian. Itu sekilas dan informasi tentang berkurban. Jadi mudah-mudahan kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang belum berkurban paling tidak kita bisa membunuh sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Jadi intinya adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya dan UJH dan keluarga besar UJH menyampaikan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Selamat berkurban dan niatkan untuk berkurban setiap tahun, insya Allah rezeki kita semakin dilimpahkan barokah, dan insya Allah kita juga sanggup berkurban untuk tiap tahunnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.